Football Lovers, saya Avi. Selamat datang di Bidadari Tribun Channel. Football Lovers, tahu nggak sih kisah Neymar di musim panas 2017 itu bukan cuman transfer biasa loh. Jadi PSG itu kayak jagoan yang tiba-tiba nekat, setengah gila mungkin ya, bayar 222 juta euro buat Neymar dari Barcelona. Bayangin aja nih, duit segitu bisa bikin hidup kamu jadi pesta terus. Dan gak cuma soal uang, tapi ini kayak nonton drama sepak bola beneran. Transfer Neymar ini benar-benar jadi pemicu kekacauan dan keajaiban sekaligus. Ada Barcelona yang kehilangan bintangnya layaknya drama tanpa bintang. Tapi tunggu dulu, ada PSG yang kayak superhero datang menyelamatkan Neymar dari kebosanan di sana. Nah, sejak Neymar ngerasa kayak Raja Midas yang disentuh emas, sepak bola Eropa layaknya main domino. Klub besar yang biasanya jadi bintang tiba-tiba melewati fase gelap. Tapi si PSG ini jadi bintang baru yang bersinar terang. Rasanya kayak nonton film Hollywood, tapi ini benar adanya. Jadi intinya Neymar ini bukan cuma sekedar transfer, tapi petualangan seru yang bikin kita pengen ikut-ikutan menyelam di dunia sepak bola. Siap-siap nih football lovers, karena sepak bola itu nggak pernah sekeren ini sebelumnya. Yuk kita lanjut selengkapnya di Bidadari Tribun Channel. Football lovers, jadi waktu itu Neymar tuh benar-benar bintang muda yang meledak ya. Dari Akademi Santos, dia seperti rising star-nya sepak bola Brazil. Ia bukan cuma lulusan Akademi Santos biasa, tapi udah kayak legenda hidup di era modern. Gak heran sih dia dapat penghargaan pemain terbaik Amerika Selatan 2 tahun berturut-turut. Mulai dari ngangkat Santos jadi juara Copa Libertadores sampai ngangkat Recopa Sudamericana. Prestasinya itu udah kayak superhero yang selalu bawa pulang piala. Gak cuma jago di lapangan aja nih football lovers, tapi skill individu dari Neymar ini bikin kita berdecak kagum. Ingat golnya lawan Flamengo? Beneran, itu gol dapat Puskás Award di tahun 2011. Seolah-olah bola itu tari-tarian magis dari kaki Neymar. Levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar protegeu, fez o drible. Que lance do Neymar! Que golaço! Seiring berjalannya waktu, Neymar jadi layaknya magnet untuk klub Eropa. Real Madrid aja sampai naksir. Tapi tahu nggak sih, akhirnya dia pilih Barcelona. Bikin kita penasaran berapa sih uangnya? Awalnya Barca konfirmasi bayar 25,17 juta euro ke Santos. Tapi ternyata rahasia itu terbongkar. Mereka menyetor uang sampai 86 juta euro. Wah, beneran drama transfer yang bikin penasaran kan? Jadi gini, Barca ini merahasiakan nilai transfer Neymar bukan karena mereka suka bikin misteri football lovers. Tapi mungkin agar Neymar tak terbebani. Mereka tahu pemain muda kadang jeblok karena tekanan dari publik. Dan coba bayangin aja, Neymar di Santos aja hype-nya kayak apa. Tapi Neymar bukan pemain biasa football lovers. Dia beneran bisa memenuhi ekspektasi. Meski musim debut di Barca agak menurun nih di tahun 2013-2014, tapi setelah itu, boom, treble winner di tahun 2014-2015, dan dia jadi motor keberhasilan Barca di tahun-tahun berikutnya. Di era trio MSN bersama Messi dan Suarez, Neymar jadi vital. Sampai Barca berani naikin klausul pelepasannya dari 190 juta jadi 222 juta euro. Tapi Neymar udah punya rencana pergi dari Camp Nou meski Barca menawari kontrak baru dan segala macam. Gak kebayang deh gimana drama di balik layar itu. Jadi ceritanya gini football lovers. Neymar hengkang ke PSG bukan gara-gara uang, meski dia udah jadi pemain termahal kedua di Barca setelah Messi. Nah, masalahnya muncul pas dia tahu Messi perpanjang kontraknya sampai tahun 2021.
Ini bukan soal konflik ya. Messi sama Neymar ini sebenarnya bromance banget di Camp Nou. Tapi Neymar itu punya ambisi besar. Dia pengen jadi yang terbaik. Nah, masalahnya selama ada Messi di Barcelona, kayaknya impian itu susah terwujud ya. Neymar jadi kayak mikir, gimana bisa jadi yang terbaik dunia kalau di Barca aja belum jadi yang terbaik? Gitu football lovers. Coba ingetlah remontada lawan PSG tahun 2017. Barca kalah 4-0 di leg pertama, tapi di leg kedua Neymar main heroik banget. Bikin penalti, 2 gol, dan assist untuk gol kemenangan. Tapi publik Camp Nou lebih puji Messi daripada Neymar. Jadi mungkin Neymar ngerasa selama ada Messi, dia bakal terus jadi nomor 2. Akhirnya, dia pergi ke PSG untuk mengejar impian jadi yang terbaik. Football lovers, saat itu Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi lihat Neymar yang kecewa. Dia langsung melihat peluang untuk proyek besar PSG. Neymar itu udah kayak kado emas untuk proyek jangka panjangnya PSG. Apalagi masih muda, baru 25 tahun. Nah, Barca pada awalnya nggak mau lepasin Neymar nih. Makanya mereka pasang klausul pelepasan yang super mahal, yaitu 222 juta euro. Tapi buat Al-Khelaifi yang punya dukungan Qatar, uang itu bukan soal ya. Dia bela Neymar tanpa mikirin kantong bolong. Al-Khelaifi nggak cuma beli Neymar, tapi dia juga main licik dengan bawa sponsor-sponsor baru dari Qatar. Bank Nasional Qatar, Otoritas Pariwisata Qatar, sampai Telkom Ooredoo jadi sponsor. Biar makin rame, Neymar juga jadi brand ambassador buat Piala Dunia 2022. Nah, yang liciknya lagi, Al-Khelaifi ngakalin financial fair play dengan bawa sponsor baru. PSG nggak cuma bayar Neymar 222 juta euro, tapi juga gaji dan bonus yang bikin kantong nggak jebol. Transfernya resmi dan pecahin rekor dunia, 2 kali lipat dari transfer Paul Pogba ke Manchester United. Jadi PSG emang punya trik jitu untuk bikin hal besar terjadi. Kontroversi seputar transfer Neymar memang gak main-main ya football lovers. Presiden La Liga sampai pelatih legendaris Arsene Wenger angkat bicara. Mereka mengkritik UEFA karena membiarkan PSG lepas dari sanksi FFP. Bagi mereka, PSG kayak klub negara. Dan transfer Neymar itu gak masuk akal. Wenger bilang, kalau negara punya klub, segalanya mungkin. Dia sampai ngomongin batasan FFP yang dilanggar terus. Tahun lalu 100 juta euro, sekarang udah 200 juta euro. Rasionalitasnya udah hilang. Tapi biar gimana pun football lovers, niat PSG sama kayak klub lain ya. Mejangin performa pakai pemain top. Dan yang bikin beda, Neymar malah bawa dampak gede. L'Equipe ngomongin Neymar banyak bawa uang untuk Ligue 1, Ligue 2, sampai French League Cup. Kontrak dengan channel televisi nilainya lonjakan drastis. 33 juta euro per tahun selama 6 tahun. Bahkan LFP juga dapat untung 80 juta euro per tahun dari hak siar internasional berkat Neymar. Dalam satu garis, Neymar punya pengaruh besar di PSG dan Ligue 1, melebihi David Beckham dan Zlatan Ibrahimovic. Football lovers, Neymar seperti domino yang jatuh. Pengaruhnya sampai ke Barcelona dan lebih jauh lagi. Barca kehilangan Neymar, terus loncat beli Dembele, Semedo, Dolevu, dan Paulino dengan uang segitu banyak. Tapi sayangnya performa mereka pada akhirnya kurang oke. Barca kayaknya terlalu excited beli pemain mahal, sampai pertengahan musim tahun 2017-2018, mereka tambah Coutinho dari Liverpool dengan harga 150 juta euro. Dan ya, kita bisa tebak, Coutinho juga flop. Kalau Liverpool sih beda cerita nih football lovers. Uang dari penjualan Coutinho langsung dimanfaatkan dengan cerdas. Klopp beli Van Dijk, lalu tahun berikutnya dengan uang yang ada, Liverpool tambah Alisson, Keita, dan Fabinho. Liverpool beneran jadi pintar mengelola uang, nggak kayak Barca yang beli pemain mahal tapi kurang tepat sasaran. Liverpool ini kayaknya bener-bener paham prioritas.
Mereka kuat di lini belakang dan kepergian Coutinho bikin ruang untuk Sadio Mane bersinar. Kalau Coutinho masih di Liverpool, mungkin kita nggak bakal tahu sehebat itu Sadio Mane. Liverpool juga bikin trio mematikan Salah dan Firmino. Jadi, efek berantai transfer Neymar ini bikin suasana di sepak bola berubah banget ya. Football Lovers, era pembelian Van Dijk, Alisson, Fabinho, dan kemunculan gemilang Mane membuktikan kecerdasan Liverpool dalam manajemen transfer. Semua itu terjadi berkat transfer Neymar ke PSG yang membuka jalan bagi penjualan Coutinho ke Barcelona. Tanpa dana itu, Liverpool mungkin nggak bisa punya kunci kesuksesan mereka. Tapi sayangnya kebalikannya terjadi untuk Barcelona. Uang 222 juta euro yang didapat dari Neymar dihabiskan buat beli pemain yang nggak memberi dampak positif. Seharusnya bisa jadi peluang buat investasi penerus Messi, tapi kecerobohan Presiden Barca waktu itu malah membawa mereka ke hutang. Bartomeu akhirnya mundur di tahun 2020, tapi itu nggak menyelamatkan masalah keuangan Barca. Di tahun 2021, Messi pun hengkang karena Barca nggak bisa membiayainya. Jadinya, kehancuran Barca dan kebangkitan Liverpool ini jadi contoh nyata gimana transfer besar-besaran bisa merubah peruntungan dua klub sekaligus. Transfer Neymar ke PSG memang kayak gempa bumi yang ngaruh ke segala penjuru. Iya nggak sih football lovers? Pasar transfer jadi kacau. Klub tiba-tiba aja nempel harga pemain di atas 70 juta atau 80 juta euro. Jose Mourinho aja sampai ngeluh. Pemain seharga 100 juta pounds bakal makin banyak. 80 juta pounds, 60 juta pounds juga. Intinya, transfer Neymar mengubah banyak hal. Ligue 1 jadi berkembang, PSG jadi tim serius di Champions League walaupun belum menang. Tapi sisi gelapnya, Barca hancur finansial, Bartomeu cabut dan Messi angkat kaki dari Camp Nou. Sementara Liverpool, mereka bangkit jadi juara Liga dan Champions League lagi berkat manajemen transfer yang cerdas. Dan yang paling penting, Neymar mengubah pasar transfer selamanya. Harga pemain jadi terbang tinggi dan efek domino itu masih kita rasakan sampai sekarang. Sebuah transfer yang benar-benar mengubah sejarah sepak bola secara global. Gimana nih football lovers, pandangan kamu tentang peristiwa transfer Neymar ini? Yuk tambahkan di kolom komentar. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa like, komen, dan share video ini dan tonton video-video lainnya ya. Bye bye.